Baik, dalam kesempatan ini saya ingin share ya. Ini saya ada pekerjaan untuk membuat masjid, di mana di satu sisi bangunan itu adalah lereng. Ya, jadi masjid ini posisinya berada di lereng. Saya tidak menampilkan modeling dari awal, tapi ini adalah bentuk gubahan massa secara keseluruhan, mungkin seperti ini ya, secara globalnya. Di sini akan saya share pendetailan dari pemodelan masjid ini. Jadi masjid ini terdiri atas 2 lantai, di mana fungsi utama dia berada di lantai 2, sedangkan di lantai bawah kita fungsikan untuk sebagai ruang penunjang atau area servis ya. Nah, ini dalam tahapan ini adalah pagar pengaman dari lantai 1 ke lantai 2. Dimana kebetulan di lantai 2 ini masjid memiliki akses langsung dengan ruang terbuka atau lapangan ya, di depannya jadi ada lapangan. Nah, ini untuk pengaman-pengaman di lantai 2 sendiri kita menggunakan pagar hollow ya. Nah, ini pengamannya. Nah, ini adalah akses utamanya. Akses utamanya itu dibuat agak memanjang. Nah, seperti jembatan gitu ya. Jadi dari ruang terbuka di depan masjid ini ke ruang inti masjidnya atau ruang utamanya kita buat seperti jembatan seperti itu. Ini adalah akses dari lantai 2 ke area servis. Area servis bawah kita buatkan tangga yang agak lebar, ya minimal di 2 meter kita. 2 sampai 2,5 kalau nggak salah ini ya. Penggunaan material pun kita untuk yang bagian luar ini semaksimal mungkin kita gunakan material-material yang bersifat alami seperti batu. Kalau di sini kita menggunakan batu andesit ya. Ini aksesnya termasuk sekaligus sebagai batas suci ini ya, antara ruang luar dengan area masjidnya sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah area mimbar, area depannya. Nah, yang kita olah sekarang ini bukaan yang ke seperti yang saya bilang tadi kan, di satu sisi adalah view langsung ke perbukitan sehingga bagus ya, ada potensi view bagus sehingga bukaan kita maksimalkan di sisi ini. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, kalau kita preview seperti ini mungkin ya, ini adalah akses utamanya untuk ke masjid. Nah, ini beberapa dinding kita tidak meminimalisir ya, menggunakan dinding masif. Kita menggunakan roster, ini bukaannya. Nah, kita lanjut ke lantai yang bawah. Ini di area bawah ini kita gunakan untuk area servis. Terdiri atas dibagi dua zona atau 2 sisi. Di satu sisi kita sebagai fungsi tempat wudhu dan toilet perempuan. Di sisi yang lain kita gunakan untuk sebagai toilet atau tempat wudhu prianya. Kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan material yang baik untuk air ya. Kemudian ini yang dinding seperti yang saya bilang tadi, ini dinding kita meminimalisir penggunaan dinding yang masif. Agar apa? Agar pencahayaan dan penghawaan secara maksimal kita bisa kita manfaatkan gitu. Karena kebetulan ini di area perbukitan, di mana suhu udara kemudian view pun sangat bagus di sini. Nah, ini kita gunakan roster yang kita balut atau kita bingkai dengan pasangan beton ya, dengan beton. Nah, kalau kita lihat di denahnya mungkin seperti ini. Jadi yang 2 ruangan itu adalah toiletnya, kemudian di sebelahnya itu adalah tempat wudhunya. Nah, kita buat di kedua sisi. Tadi sisi kanan, sekarang di sisi kiri kita mirror aja. Karena ukuran dan dimensinya sama gitu ya.
sama ya. Nah ini yang kotak-kotak kecil itu sebetulnya adalah roster ya, roster. Rosternya dengan model yang kekinian. Karena memang sekarang ini banyak model-model roster yang menarik untuk kita explore lebih jauh seperti itu. Dan untuk di area, nah ini kelihatan ya, jadi pastinya berada di daerah perbukitan. Nah, untuk area tengahnya sendiri, di area tengah ini yang di lantai bawah kita fungsikan sebagai ruang pengelola atau ruang DKM ya, kita nyebutnya ruang DKM atau pengurus masjid. Seperti ini. Kita buat bukan sedikit ya, kita buat terbuka. Karena apa? Untuk mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan juga seperti ini. Jadi hampir keseluruhan dinding untuk ruang pengelola ini kita buat bukaan. Kursinya kita menggunakan kusen aluminium dengan material kaca nantinya. Jadi kita buat bukaan pintu dengan pintu double ya, kita gunakan pintu double untuk dikhawatirkan nanti ke depannya ini ada furniture yang ukurannya lebar besar sehingga bisa masuk secara leluasa. Sedangkan untuk fungsi harian bisa digunakan satu pintu. Nah, seperti ini kurang lebih untuk bukaannya. Di kedua sisi kita gunakan bukaan ini ya. Nah ini lantai atas adalah area mimbar, sedangkan di yang lantai bawah sendiri tadi ruang pengelola. Di area mimbarnya pun kita buat bukaan, karena view ke depan ini bagus juga, bagus ini. Jadi sekeliling masjid sebetulnya ini view-nya lumayan bagus, kecuali di satu sisi kita menghadap tebing secara langsung ya. Jadi bukaannya pun kita minimalisir ke area yang tebing ini. Nah kalau yang ke depan mimbar ini, yang area depan mimbar, view-nya cukup bagus sehingga tetap kita buat bukaan walaupun tidak terlalu lebar ya. Karena dikhawatirkan kalau terlalu terbuka akan mengganggu kehusuan mungkin dalam beribadah. Jadi area depannya, area focal point dari arah kiblatnya kita buat agak tertutup. Nah di area mimbar ini kita buat agak sedikit tertutup ya, dengan material yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu material roster. Nah ini kita gunakan kembali untuk area mimbar biar ada satu kesatuan konsep. Biar ada satu kesatuan konsep ya, seperti ini. Dimana ini yang area tengahnya ini kita bisa gunakan beton dengan kombinasi roster ya. Oke, yang poin utamanya kita buat ya ini ya, untuk area mimbarnya, dan kita buat sedikit ornamen mungkin di sini ya. Pada awalnya sendiri. Kemudian untuk pengaman yang di sekeliling bangunan, nah ini sebagai pengaman kita gunakan pagar
hollow saja biar sesuai dengan konsep kita, minimalis. Jadi kita buat pengaman dari pagar hollow saja biar sesuai dengan konsep kita, minimalis ya. Nah ini, dan area yang luarnya ini, yang luarnya itu dindingnya itu dinding menggunakan raster tadi. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini hasilnya. Nah seperti ini ya, dari sekeliling seperti ini. Ini untuk area dalamnya masjid sendiri.